Kita ini punya tanggung jawab membawa kehidupan keraton itu bisa difahami oleh orang lain. Bahwa kami ini bukan lagi sebagai seorang permaisuri seperti cerita Cinderella. Selamat datang kembali pada podcast Rembuk Roso Putri Kedaton. Saya Gusti Kanjeng Ratu Condro Kirono kali ini secara spesial mengundang Gusti Kanjeng Ratu Hemas, dan pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan masalah perempuan dari sudut pandang Gusti Kanjeng Ratu Hemas, sosok permaisuri Keraton Yogyakarta. Selamat siang Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Selamat siang. Selamat siang. Selamat datang dalam acara podcast Rembuk Roso Putri Kedaton. Akan bergabung juga adik saya Gusti Kanjeng Ratu Bendoro. Selamat siang. Selamat siang. Episode kali ini kita dapat meningkatkan bagaimana sih inspirasi dari senator, permaisuri, dan juga ibu kami Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Begitu. Halo Ibu, harapan kami semoga Ibu sehat selalu dan siang ini dapat berdiskusi menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Mumpung ada Ibu nih ya, bakal menarik kalau diskusi ini tentang perempuan dari sudut pandang Gusti Kanjeng Ratu Hemas sebagai sosok permaisuri di Keraton Yogyakarta saat ini. Monggo, menurut Gusti Kanjeng Ratu Hemas, bagaimana? Ya, menurut saya masalah perempuan sebetulnya mulai kita dewasa, berarti kita baru menyadari bahwa sebagai perempuan banyak sekali persoalan atau masalah yang harus dihadapi. Yang pertama, kita tentu harus menikmati sebagai perempuan karena kita punya nilai lebih yang ada di kehidupan manusia laki-laki dan perempuan. Jadi kita harus bangga dulu sebagai perempuan tuh harus punya kebanggaan sendiri bahwa kita punya kelebihan. Nggak ada laki-laki yang bisa mengandung, menyusui, melahirkan, ya kan? Ini adalah karunia yang terbesar. Nah, kalau disebut perempuan punya keistimewaan tersendiri, lalu apa saja menurut Ibu tantangan menjadi seorang perempuan? Dengan karunia yang besar ini sebetulnya perempuan punya tantangan juga cukup besar, yaitu mulai dari dia harus memilih kehidupannya sebagai istri ataupun sebagai seorang wanita tunggal, single, dan juga tentu banyak pilihan yang harus betul-betul dinikmati oleh seorang perempuan. Perempuan ibu rumah tangga juga bukan satu hal yang tidak punya nilai. Justru nilai lebih yang ada di dalam sebuah keluarga itu sebagai ibu, saya kira kita juga bisa lihat bahwa ibu kita bukan ibu kalian, karena ibu kalian tuh jalan-jalan kemana-mana. Tapi ibu saya dan ibu mertua saya itu masih punya keterbatasan untuk ruang gerak yang dibatasi dengan norma-norma yang ada. Nah, kembali lagi pada persoalan perempuan. Tergantung pada kita semua. Kita sebagai perempuan ke depan itu kita akan menjadi seorang sosok perempuan yang tangguh, seorang perempuan yang bisa menjadi toladan lingkungannya, atau sebagai perempuan yang punya nilai lebih di mana dia sebagai seorang rumah tangga tetapi juga sebagai seorang pencari nafkah. Nah, ini kan menjadi sesuatu hal yang saya kira selalu saya mengatakan pada anak-anak, ya anak-anak itu harus tahu dan bangga sebagai seorang perempuan itu kita ini punya kekuatan yang lebih dibandingkan laki-laki, karena semua yang menjadi tanggung jawab perempuan itu belum tentu bisa dilakukan juga oleh seorang pria. Nah ini saya kira itu. Menurut pandangan Ibu nih, lebih khususnya tantangan perempuan di keraton itu bagaimana? Nah pada waktu saya masuk di lingkungan keraton,
pertama sekali saya tidak menyadari bahwa ternyata tanggung jawab saya cukup besar dan tantangannya lebih besar lagi. Tapi pada waktu pacaran sampai dengan mau nikah, Nah, ini kisahnya ini nggak ada gambaran bahwa saya itu akan menderita. Jadi menderita itu ya. ternyata penderitaan itu diawali dengan bagaimana saya harus ajor-ajer di dalam sebuah keluarga besar. Dan di situ tentu yang harus saya hadapi adalah keluarga besar yang dengan segala aturan dan segala macam problem keluarga, dan tentu tidak perlu diungkapkan di sini bahwa sebuah keluarga besar itu tentu banyak sekali tantangan dan aturan. Wah, ini nampaknya baru kali ini diceritakan ke publik ya, Bu. Ternyata memang ada dua sisi kehidupan bagi seorang permaisuri. Nah, cerita dong, Bu, apa yang bisa membuat Ibu kuat dalam menghadapi dua sisi kehidupan sebagai permaisuri? Kalau saya sendiri, karena mulai dari awal saya sebagai gadis remaja waktu itu saya menikmati sebagai perempuan, jadi itu sudah merupakan satu modal kekuatan untuk saya. Dan ini harus sebetulnya terjadi pada anak-anak saya juga. Begitu mereka mulai dewasa, di atas 17 tahun, tentu saya harus rela walaupun dengan berat hati yang katanya saya itu kejam menyuruh mereka untuk pergi dari rumah, tapi justru ini adalah merupakan salah satu binaan bagi mental anak-anak sendiri. Dan itu yang saya mulai masuk di keraton, kemudian saya tahu bahwa ternyata sebagai perempuan itu harus punya kekuatan di dalam dirinya sebagai perempuan yang berani. Kebetulan saya bersaudara 6, semua laki-laki. Nah, ini yang menjadi modal saya sebagai anak perempuan, tapi punya satu kegigihan dan juga ketahanan mental saya itu sudah terbentuk dari saya hidup dengan keluarga saya, dan juga kebetulan saya dididik agak keras karena orang tua saya tentara. Jadi itu menjadi satu kekuatan saya atau mental saya untuk menghadapi semua yang ada dan yang terjadi dalam kehidupan saya di keraton. Itu pun juga terjadi di dalam kehidupan saya di luar keraton. Jadi kalau anak-anak lihat saya berani berantem dengan politisi yang lain, itu menjadi itu sebetulnya modal saya pada waktu tantangan pertama di dalam rumah saya, keluarga saya yang kecil, sampai dengan kejadian yang terjadi di dalam keluarga besar yang saya hadapi. Jadi memang ada persepsi, Bu, bahwa di keraton itu sebagai permaisuri itu ya hanya mendampingi usaha dalam aja gitu ya. Tetapi memang dari bukti nyata di dalam manuskrip ataupun dari kisah dari Eyang Hamengkubuwono pertama pun, permaisurinya itu sudah mulai berpolitik, dan juga ada juga yang seperti Ratu Kencana Wulan, itu adalah salah satu permaisuri Sultan Hamengkubuwono II yang merupakan perempuan yang mahir dalam tata kelola keuangan negara. Jadi memang beliau yang akhirnya mengelola. Nah, kalau Ratu Mas, yaitu adalah permaisuri Sultan Hamengkubuwono III, itu adalah sosok yang cendekiawan yang memprakarsai penulisan naskah-naskah di dalam keraton. Ada satu lagi contoh, itu adalah Ratu Ageng dari permaisuri HB ke-6 atau ibunda dari HB ke-7 yang diketahui juga menulis 8 naskah di keraton. Jadi kalau ibaratnya dulu kan sering ada yang bilang bahwa perempuan itu adalah ponco wingking gitu. Sebenarnya nggak benar, karena juga permaisuri dari HB kedua pun juga akhirnya yang karena beliau dulu Hamengkubuwono II itu tidak boleh keluar dari pengasingannya beliau pada waktu diasingkan. Nah, akhirnya beliau meminta untuk salah satu permaisurinya yang pada waktu itu untuk datang, dan akhirnya beliaulah, permaisuri inilah yang akhirnya bernegosiasi dengan Belanda untuk bisa Hamengkubuwono II ini kembali pada waktu masa senjanya beliau untuk kembali ke tanah Jawa, ke Jogja gitu. Nah, ini adalah sebenarnya
kisah-kisah yang belum pernah atau belum banyak diceritakan ke publik gitu loh. Belum pernah didengar lah istilahnya. Iya, jadi kan istilahnya sekarang banyak kan persepsinya ya permaisuri itu ya di keraton aja gitu kan. Ya. Seorang ibu ya di rumah saja gitu kan, ada yang percaya seperti itu. Sedangkan ibu kita ini melalang buana gitu kan. Tapi kan tidak mengurangi perhatiannya ibu kepada kita kan. Gitu. Iya. Dan sebenarnya kan istilahnya dari permaisuri-permaisuri yang eyang-eyang dulu itu pun juga sudah ikut dalam secara tidak langsung kan peta politik lah. Betul. Ya Ya kan? seperti itu. Walaupun memang belum banyak orang yang mengetahui karena tidak ada cerita di luar situ. Gitu. Jadi sebagai ratu atau permaisuri saat ini, apa tantangannya, Bu? Kalau zaman dulu itu perempuan itu ada yang menjadi panglima perang, ada yang menjadi panglima untuk kesehatan, ada sebagai panglima yang untuk mendobrak perempuan pada masa yang akan datang. Ada juga sebagai perempuan politisi dan juga ada perempuan ibu rumah tangga. Jadi kalau saya sebagai perempuan saat itu, kenapa setelah saya berada dalam lingkungan dan saya kebetulan harus juga menempati keraton dan saya punya tanggung jawab secara budaya dan saya juga harus punya tata kerama dan unggah-ungguh yang harus saya jalani, tentu ini menjadi sesuatu justru tantangan buat saya. Bagaimana saya menjadi contoh bagi semua perempuan bahwa kita ini masih punya ruang gerak yang bisa dilakukan oleh semua perempuan Indonesia. Dan ini pun pada era saya tentu bukan merupakan sesuatu hal yang mudah. Pertama saya kerja di kegiatan sosial dan saya juga selalu nyopir sendiri, dan pada waktu saya menjemput seorang bayi untuk dibawa ke rumah sakit pada pukul 2 pagi, saya keluar rumah, saya ambil bayinya. Dan ini akhirnya menjadi satu gunjingan karena pulangnya saya lewat Malioboro sendiri nyopir. Dan ini menjadi gunjingan Kanjeng Ratu kemana. Oh ini yang waktu ibu yayasan itu ya? Iya di Yayasan Sayap Ibu. Tapi bagi saya nggak peduli, yang penting saya bisa menyelamatkan nyawa seorang anak. Iya. Tadi kan Ibu kan berbicara bagaimana transisi ya dari seorang remaja, lalu dari keluarga yang hanya bertuju, iya. lalu masuk dalam sebuah lingkungan keraton yang dimana itu sangat punya ipar 22, ya banyak sekali. 21. Oh 21. Dan banyak sekali, dan dari keluarga yang biasa istilahnya terus berpindah dengan ada yang norma-norma dan peraturan, aturan-aturan, dan itu baru harus beradaptasi dan lain sebagainya. Dan kalau dari penjelasan Ibu tadi, bagaimana permaisuri yang lalu dan permaisuri yang sekarang itu kan berubah ya, karena zamannya juga berubah, tanggung jawabnya juga berubah. Sehingga mungkin kalau dulu itu seorang permaisuri tindak sendiri atau bepergian sendiri itu sebuah hal yang tabu, tapi kan sekarang kita melihat bahwa Kanjeng Ratu itu adalah seorang senator juga dan lain sebagainya. Nah, saya juga mengerti bagaimana mungkin ada hambatan-hambatan sebagai seorang permaisuri yang harus bisa memilah-milah bagaimana tanggung jawab di luar dan di dalam keraton. Nah, Ibu sekarang itu kan ini lebih di zaman modern. Apakah Ibu merasa sekarang itu sebagai permaisuri gerakannya itu benar-benar dibatasi, tapi mungkin dengan perkembangannya zaman itu kan sudah berubah Kanjeng Ratu Jadi mungkin bagi teman-teman yang di luar sana kan tidak tahu bagaimana yang dulu seharusnya permaisuri itu ada di dalam keraton, tidak bisa kemana-mana. Nah, itu Kanjeng Ratu bagaimana cara menghadapi hambatan-hambatan tersebut? Jadi yang pertama sebetulnya kalau saya mengatakan bahwa itu adalah hambatan, sebetulnya bukan hambatan. Tapi justru kita ini punya tanggung jawab membawa kehidupan keraton itu bisa difahami oleh orang lain. Bahwa kami ini bukan lagi sebagai seorang permaisuri
seperti cerita Cinderella, Iya. ya kan, atau seperti cerita zaman dulu. Tetapi di sini saya membawa sedikit demi sedikit bahwa sebetulnya semua yang ada di keraton itu belum tentu mereka yang merasa bahwa mereka itu terkekang. Justru di situ mereka itu punya secara tradisi dan secara adat budayanya bahwa mereka itu tetap harus ngugemi budaya pada zaman dulu. Dan di sini sekarang kita melihat bahwa budaya daripada di keraton sendiri, kita tetap melaksanakan tugas-tugas kita di keraton. Apapun kesulitannya sebetulnya bukan menjadi sesuatu yang menjadi satu tantangan bagi kita. Tapi justru kita melihat situasi di mana keraton itu sekarang hidup di tengah-tengah masyarakat dan masih juga diugemi apapun tradisi-tradisi keraton itu oleh masyarakat Yogyakarta. Saya kira bukan hanya masyarakat Yogyakarta, kalau kita atau saya bersama Ngerso Dalem ataupun saya sendiri dalam tugas berkunjung ke provinsi lain. Mereka yang orang Jawa itu masih menempatkan posisi saya sebagai permaisuri, sedangkan saya berkunjung itu sebetulnya adalah untuk bertemu dengan masyarakat di luar Jawa. Tapi mereka tetap memposisikan kami berdua ataupun saya sendiri sebagai putri keraton yang punya karisma untuk ditempatkan pada posisi tertentu. Nah, ini yang sebetulnya terus terang aja kalau di keraton itu kita bukan beradaptasi ya. Justru kita harus merasakan kehidupan di keraton itu tentu berbeda dengan kalau saya berada di luar keraton dalam kegiatan saya. Tapi kalau di keraton itu memang kita harus menjaga semua yang kira-kira melanggar aturan, ya memang kita harus taat pada aturan di keraton. Dan semua kegiatan keputrian atau keputren itu juga semua ternyata anak-anak pun ikut merasakan bahwa ternyata mereka punya tanggung jawab sebagai putri-putri dalam itu kan banyak hal yang dulu mungkin belum menyadari, sekarang itu sudah mulai masuk pada posisinya sendiri-sendiri. Saya nggak pernah nyuruh anak-anak untuk belajar menekuni ini, tetapi tetap anak-anak itu secara otomatis merasakan kalau hidup di keraton, mereka sehari-hari itu bisa merasakan hawanya, nuansanya, bukan hawanya, nuansanya itu memang kita harus punya sesuatu yang bisa kita lakukan di dalam keraton sendiri. Nah, ini yang terjadi pada anak-anak. Pada waktu saya dulu, sebetulnya kalau saya lebih banyak mendengar, melihat, kemudian saya mengurai apa sih sebetulnya yang harus dengan zaman yang berbeda, apa yang harus saya lakukan untuk kemajuan keraton, untuk kegiatan saya di keraton yang bermanfaat. Tentu dengan lingkup yang terbatas ini adalah sesuatu yang harus bisa kita lakukan. Jadi sebenarnya nih ya, sebagai perempuan keraton justru bangga karena kita ini sebagai penjaga budaya. Apapun kesulitannya, justru kita harus mempertahankan ini semua di tengah kehidupan modern saat ini. Nah, selanjutnya nih ya, apa harapan Ibu untuk misalnya keluarga keraton dan Yogyakarta itu sendiri, Bu? Gitu. Enggak, sebetulnya harapan saya untuk keberadaan keraton pada masa sekarang tentu akan berbeda manfaat atau fungsinya dengan keraton di waktu yang lalu. Jadi kita harus betul-betul punya misi ke depan bahwa keraton itu tetap menjadi tempat tradisi atau budaya Yogyakarta yang tetap adiluhung, tetap kita ugemi, dan masyarakat sendiri juga tentunya paham semua itu untuk bisa melakukan banyak manfaatnya bagi masyarakat. Kalau untuk masyarakat Jogja itu sebetulnya dengan masuknya beberapa warga masyarakat dari seluruh Indonesia, tentu mereka itu harus punya pemahaman bahwa tinggal di Yogyakarta itu penuh dengan kearifan, penuh dengan keutamaan di sini, sehingga mereka itu juga harus bisa
beradaptasi dengan masyarakat di Jogja. Sehingga para pendatang sendiri itu sebetulnya kalau masyarakat Jogja itu sangat lebih cepat untuk beradaptasi. Hanya mungkin kita menghadapi masyarakat yang berbeda tradisinya, itu sebetulnya kita itu harus lebih saling toleransi, memahami. Karena sekarang di Jogja itu menurut kacamata politik, kalau Yogyakarta itu bisa dirubah kondisinya, tidak lagi sebagai kota budaya, sebagai kota yang toleran, itu adalah Yogyakarta sebagai barometer Indonesia. Tentu kita akan dirubah tata cara hidup orang Jogja menjadi ukuran bagi provinsi lain untuk berbuat lebih tidak baik lagi. Jadi saya kira saya kalau ngomong udah nggak bisa lagi cerita tentang perempuan, nanti larinya pasti ke persoalan-persoalan yang ada di Indonesia sekarang. Jadi saya berharap masyarakat Jogja tetap menjadi masyarakat Jawa yang jangan sampai hilang Jawane, karena orang yang pernah tinggal di Jogja saja itu begitu dia kembali pulang ke luar Jawa, mereka juga masih tetap ingat bahwa Jogja itu penuh dengan pengajaran bagi kehidupan mereka pada waktu mereka bersekolah di sini. Jadi saya yakin anak-anak bisa membawa masyarakat Jogja ini lebih nyaman, lebih aman, dan keberadaan keraton itu juga menjadi center pusat daripada perhatian masyarakat untuk kehidupan mereka semua. Terima kasih Ibu yang kita cintai atas inspirasinya sebagai permaisuri pada zaman yang sudah berubah seperti ini. Semoga pembicaraan kita kali ini memberikan inspirasi kepada kita semua. Sampai jumpa lagi dalam podcast Rembug Rasa Putri Kedaton edisi berikutnya. Bareng.